Oke, perkenalkan nama saya Sarfadiansa dengan NIM akhir 231917 231910201017. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, cara kerja Cyclo 3 phase to one phase step up 50 Hz to 300 Hz. Jadi di sini terdapat rangkaian tiga fasenya, lalu ini untuk mengukur ampernya, terus ini voltasenya, terus ini 6 trigger karena kita menggunakan 6 kali penaikan dari hasil sebelumnya. Kita menggunakan 6 thyristor dengan geseran sudut ini 30. Jadi kita lihat pada cara kerja cycle converter. Jadi cycle converter ini adalah jenis konverter daya yang digunakan untuk mengubah frekuensi AC secara langsung tanpa menggunakan komponen penyimpanan energi seperti induktor atau komputer. Jadi biasanya cycle converter ini digunakan untuk mengubah frekuensi rendah menjadi frekuensi tinggi atau sebaliknya. Dalam kasus rangkaian ini terlihat cycle converter tiga fase dapat menaikkan tegangan dari 50 Hz ke 300 Hz. Di cara kerjanya itu input AC tiga fase. Rangkaian ini menerima tegangan AC tiga fase dengan frekuensi rendah dalam hal ini 50 Hz dan tegangan input biasanya 50 volt pada masing-masing fase. Ini masing-masing fase ini 80 volt. Sedangkan saklar-saklar tiristor ini berfungsi untuk em, dikendalikan oleh sinyal PWM yang di-trigger oleh ini atau namanya itu getting block for switch. Di SCR ini berfungsi mengalirkan arus hanya dalam periode waktu tertentu membentuk gelombang AC keluaran yang diinginkan. Terus perubahan frekuensinya itu dengan mengubah waktu penyalaan dan pemadaman resistor dengan pengaturan sudut pemicu di 30, 60, 10 sampai ini. Terus untuk output tiga fasenya ini mengatur aliran dan daya. Output cycle converter akan berubah tegangan tiga fase dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 300 Hz pada pekerjaan yang sudah saya buat ini. Jadi langkah-langkah cara kerjanya itu eh, pertama itu fase penyalaan tiristor sesuai yang kita geser sudut fasanya itu geser ya sesuai nanti frekuensinya itu mengikuti oleh pergeseran sudut fasanya ini. Jadi frekuensi output itu siklus penyalaannya ini disesuaikan maka output frekuensi dapat dipilih jika ingin meningkatkan frekuensi dari 50 Hz ke 300 maka siklus penyalaan akan disesuaikan dengan periode yang lebih kecil untuk memberikan frekuensi lebih tinggi. Oke, lanjut untuk simulasinya kita menggunakan B4 B5 dan sama-sama kita simulate arah Kalau hewan. B6 B7 B8 9. Oke. Jadi semua tristor itu mempunyai cara kerja masing-masing. Jadi ketika sudut 30, mengapa tidak nol? Karena ini tiga fase. Karena tiga fase itu seperti perbedaan sudutnya itu dari RST ini R ke S bisa 20, S ke T 20. Maka kita memotongnya itu di arah sudut nolnya itu 30 derajat. Maka ini kepotongnya 30 sampai 60, terus lanjut ke berapa tadi? Oh, nggak kelihatan ya? Laser screen pada bagian sini. Nah, jadi ketika nanti ini sudut tiris satunya ini ke 30, di sudut 30 potong ke 60, ke 60 nanti lanjut ke tiristor, tiristor selanjutnya 150 sampai 180, terus 90 sampai 120 dan seterusnya. Jadi ini nanti dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali penguatan menjadi 300 Hz. Coba kita lihat X-nya pada, oh salah, P out, X, P out.
sekitar 283 dan frekuensinya itu mendekati ini. Jadi kita lihat pada perhitungan, bentar, kita share screen dulu pada perhitungan. Jadi kita menggunakan inputnya itu salah ini inputnya itu 380 volt, tetapi ininya itu menjadi 300, masih sama, cuma kita eh, ini bisa sama sih kayak VN-nya tiap fasenya itu. Jadi pada frekuensi inputnya itu menggunakan 5 share log. Oke, kata share screen dulu. Jadi pada perhitungan ini frekuensi inputnya 50 Hz, sedangkan frekuensi outputnya itu 300 Hz. Ini untuk menentukan daya masuknya itu dengan rumus Pin sama dengan akar 3 dikali Pin dikali In sama cos theta. Hasilnya itu 433 watt. Terus untuk daya keluarnya itu 3897 watt. Dan pada outputnya 1,3 volt, 1,3 ampere. Terus ada rangkaian pesimnya. Di alasan besar pengaturan BBM-nya ini tergantung kalian tuh untuk menaikkan beberapa kali yang akan dinaikkan atau diturunkan. Di ketika nanti penyalaan periode siklus gelombangnya itu mengatur durasi penyalaan thyristor, sehingga frekuensi output itu dapat kita dapatkan sesuai yang kita inginkan. Jadi sama saja nanti kita mengetahui rumus itu frekuensi outputnya itu dari faktor rasio frekuensi output terhadap input per N atau faktor pengali yang mengatur berapa kali siklus input. Jadi jika nanti kita mencari output Pout per Pin, Pout, frekuensi output per frekuensi input. Jadi jika nanti kita akan menaikkan, jadi anggap saja 300 bagi 50, jadi kita menggunakan 6 siklus atau 6 thyristor untuk menaikkan pada cycle converter. Oke, oke. Selanjutnya pada rangkaian cycle converter ini bisa menjadi rangkaian inverter hybrid karena pada aplikasi industri ini biasanya digunakan pada motor karena dapat mengatur kecepatan motor. Jadi ini bisa dirangkai secara dari DC diinverterkan. Jadi kan nanti DC ke AC, terus AC-nya itu kita untuk mengatur kecepatan motornya itu menggunakan cycle, jadi hybrid inverter kalau nggak salah nanti. Jadi tolong koreksinya nanti pada sebuah rangkaian motor itu saya dibutuhkan cycle. Karena apa? Karena setiap motor itu mempunyai eh, kebutuhan masing-masing kecepatan melalui frekuensi yang diciptakan pada cycle ini. Jadi ketika nanti kita ingin menggunakan motor sesuai kecepatan yang kita inginkan, maka kita menggunakan cycle ini. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Eh, Semoga dapat membantu kalian untuk belajar. Terima kasih.